Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ketika di saat ini kita boleh dipertemukan, dikumpulkan dalam satu persekutuan. Meskipun sebagian dari kita hanya mengikuti ibadah melalui ruang virtual Zoom. Kita tentunya bersyukur dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah atas kehendak Tuhan Yesus sendiri. Saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita semua, baik kita yang berada di tempat ini mengikuti ibadah secara langsung maupun kepada kita sekalian yang mengikuti ibadah melalui ruang virtual. Kita akan masuk dalam ibadah dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita di saat ini, saya sapa dengan kasih Saudara Kalvari Timothy Sarjana Teologia dan yang akan menjadi liturgos Saudari Selomita Antoni. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dan dipersilakan kepada liturgos. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi besar anugerah-Mu. Di dalam naungan dan kemuliaan Allah Bapa di surga, dalam karya penyelamatan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh Kudus, persekutuan ibadah Perhimpunan Nusa Utara Mahasiswa YKN Manado di malam hari ini dihabiskan. Amin. Silakan kita kembali kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi besar dan ajaib karyanya. Besar dan ajaib karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja dalam nama yang Maha
Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan pasti kita tidak pernah luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, baik secara sadar maupun tidak, melalui pikiran, perkataan maupun tindakan. Untuk itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu melawan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Untuk itu Tuhan, ampuni kiranya setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Serta baharuilah hidup kami, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Berita anugerah Allah. Siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas mengaku segala dosanya, maka ia akan beroleh anugerah pengampunan di dalam Yesus Kristus. Karena firman-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jemaat menyanyi, dihapuskan dosaku. Dosaku hanya oleh darah Yesus, pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan yang saat ini akan dibawakan oleh saudara Kautari Sineke Sarjana Teologi. Dipersilakan. Selamat malam semua, dapat dengar? Oke. Dapat, Kak. Oke, teman-teman Rukun Nusa Utara IAKN Manado yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami yang mewartakan pun yang mendengarkan, agar senantiasa firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan, benar-benar dapat kami mengerti, sehingga dapat kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, siap untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk kita semua. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sampai di sana batas pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia ialah kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, terlebih yang mau melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada Mnerianto Adilang, ada teman-teman pengurus, ada juga adik-adik yang belum saya kenal, karena setelah saya beranjak dari kampus itu kalian baru masuk. Oke, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika berbicara tentang kitab Korintus, lalu ketika dikaitkan dengan latar belakangnya, pasti mahasiswa teologi tahu. Apalagi yang belajar dia punya latar belakang. Apalagi kalau DP dosen Mnerianto Adilang. Oh Dodo, jangan sampai kok ada yang tak lewat. Nah, saat ini sedikit akan
kita bahas untuk menjadi landasan bahan perenungan kita di malam hari ini. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama ditulis setelah Paulus menerima kabar buruk tentang timbulnya persoalan-persoalan seperti keikutsertaan jemaat Korintus dalam upacara-upacara keagamaan kafir, penghakiman di depan orang-orang kafir, dan pelacuran. Karena Korintus itu adalah kota apa, Kote? Mau batanya mar susah Kang, soalnya mait mau kasih hidup mati. Jadi Korintus itu adalah kota pelabuhan. Kalau dapat ingat ini kota pelabuhan, terngiang-ngiang memiem-dien. Korintus adalah kota pelabuhan, jadi selalu terngiang mempe suara. Korintus adalah kota pelabuhan dan dikenal sebagai pusat perdagangan. Serta Korintus juga didominasi oleh Akrokorintus yang dikenal sebagai Dewi Asmara. Dan pemujaan Dewi ini banyak menghasilkan tindakan-tindakan amoral seperti perilaku seksual yang sembarangan. Dan intinya adalah permasalahan-permasalahan etis dan moral. Selain itu, surat ini juga merupakan surat pengembalaan untuk menegur jemaat di Korintus yang memiliki berbagai macam karunia, sehingga menjadikan jemaat satu dengan yang lain saling menyombongkan diri. Sehingga tujuan dari ditulisnya surat ini adalah untuk menegur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus yang juga dipengaruhi oleh guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan sehingga yang terjadi adalah perpecahan. Kalau dalam torang punya teks pembacaan hari ini, dalam 1 Korintus 10, ini adalah bentuk dari surat yang berisi peringatan. Jadi sekalipun torang nyandak baca semua, tetapi kalau teman-teman mau baca silakan. Jadi ini adalah bentuk dari surat yang berisi peringatan. Dan dalam pasal ini sangat identik terkait peringatan tentang penyembahan berhala. Akan tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, satu ayat yang saya ambil dari teks pembacaan Alkitab kita saat ini untuk menjadi bahan perenungan kita bersama, yaitu pada ayatnya yang ke-31. Nah, ketika saya membaca ayatnya yang ke-31 ini, saya menarik suatu kesimpulan. Jadi saya yang menarik, bukan dari buku, bukan dari manapun. Jadi kalau teman-teman juga mungkin punya pemahaman masing-masing, ya silakan renungkan dan pelajari bersama. Tetapi saya akan sharing apa yang saya telaah. Jadi saya menarik kesimpulan dari pembacaan Alkitab kita saat ini adalah satu kata, yaitu penyembahan. Nah, berbicara tentang penyembahan, apa itu penyembahan? Kira-kira ada yang boleh kasih DP pemahaman, definisi menurut dia penyembahan itu apa? Jangan cari di buku, jangan cari KBBI, jangan cari dari manapun, karena nanti kita mau bahas juga itu, bantar semua baku tabrak. Jadi menurut yang ada di otak mahasiswa. Siapa ya? Julia Jacobus. Iya, apa Julia kan? Iya, Julia nih. Terus Julia, iya, Julia Jacobus. Kamu mendengarkan aku dari sini? Sepertinya dia tidak mendengar. Agree, tentu. Oh, nganya ada alasan na agree. Ngana cepat aja hidup ngapain mik itu. Agree. Ketemu di semua kayak cabiu. Oke, kalau begitu karu jodang. Jeremy Londok, adik rohaniku. Masih ingat juga kita kakak rohani Jeremy yang berdosa ngana. Jeremy ini, Jeremy menurut Jeremy penyembahan itu apa? Penyembahan itu adalah satu tindakan yang kita lakukan untuk menghormati, menghargai, dan itu lebih menuju kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, thank you Jeremy. Oke, mari kita lihat dari beberapa sumber atau dari beberapa bahasa. Yang pertama ini ada satu tokoh, Robert Weber. Oh my God, susah mau pencumuan ini. Menurut dia penyembahan adalah sebuah kata kerja
Kemudian disusul dengan Judson Cornwall, penyembahan adalah sebuah sikap yang diekspresikan. Itu kita ambil dua pemahaman dari dua orang ini karena mendukung juga dengan kita punya pemahaman. Kemudian nyanda Abdul DP rasa kalau orang mau cari pengertian satu kata, kong orang nyanda buka KBBI. Karena biasanya kalau dari orang peangkatan di setiap makalah, laporan atau apapun itu pasti menurut KBBI itu DP pertama. Karena mau cari pengertian yang sesungguhnya dari kata yang akan dikaji. Kalau menurut KBBI, penyembahan itu adalah proses, cara, perbuatan menyembah. Jadi menyembah, menghormati dengan mengangkat sembah. Itu dari KBBI. Kemudian dari Keopo bahasa kampung, bahasa Inggris. Kata penyembahan dalam bahasa Inggris atau worship, ya begitu ya, worship. Worship berasal dari kata Anglo-Saxon, yaitu worship. Di tulisan worship. Jadi ini adalah sebuah kata benda yang artinya seorang yang layak menerima penghormatan dan penghargaan. Jadi kata itu mengakui bahwa seseorang sungguh-sungguh berharga. Kata itu kemudian diperpendek menjadi worship yang sering orang juga pakai sekarang. Kemudian dari bahasa Ibrani. Takut sekali kita kalau bahasa-bahasa begini. Marnya apa-apa? Mau belajar bersama. Jadi sebenarnya kalau kita punya ekspektasi pas turun masih kuliah untuk turun di jemaat itu sebenarnya cukup tinggi. Jadi belajar dia punya bahasa-bahasa begini, belajar itu bahasa istilah-istilah teologi yang keren. Tetapi ketika kita pernah mencoba bahotbah dan pakai itu di jemaat, kita jadi bahan sampuh. Karena orang bilang, apa dia bilang itu? DP arti apa? Karena notabene jemaat tidak membutuhkan ini bahasa-bahasa susah ini. Tetapi bukan berarti orang yang tidak mau belajar. Bantar Menerianto semua bilang, kalau Faris semua ajar anak-anak supaya tidak mau belajar Ibrani Yunani nyanda. Tetapi belajar ini itu jadi orang punya bekal. Itu jadi orang punya materi untuk orang baking bahan khotbah supaya apa yang disampaikan ke jemaat itu benar sesuai dengan kebenaran lah. Nyanda asal-asal, baca ini secara harfiah menurut kita ini. Ini langsung bilang Pak jemaat. Hati-hati menyesatkan. Itulah pentingnya belajar teologi. Oke, lanjut. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani yang paling populer untuk penyembahan adalah sacha, yang artinya membungkuk, merendahkan diri di hadapan seseorang untuk memberinya penghormatan dan penghargaan. Jadi pada zaman itu, jika kita ingin memberi salam kepada seseorang yang sangat dihormati, kita akan berlutut dan kemudian membungkukkan badan sampai dahi menyentuh tanah. Jadi kata kerja menyembah dalam bahasa Ibrani berarti menyerah, berlutut dalam penundukan diri. Itu dalam bahasa Ibrani. Secara singkat orang mau gali sedikit. Kemudian dalam bahasa Yunani ada DP pakar di sini. Jadi maafkan saya, suhu. Dalam perjanjian baru, kata Yunani untuk penyembahan adalah proskuneo. Betul Pak dosen itu? Oke. Proskuneo. Itu adalah mencium tangan seseorang sebagai bentuk penghargaan. Jadi ketika seseorang memberi salam kepada Yesus dengan sikap menyembah, kemungkinan besar mereka akan datang mendekat sehingga bisa mencium tangannya. Seperti yang menjadi kebiasaan pada budaya Timur Tengah. Kata ini juga berarti berlutut atau membungkukkan badan sebagai penghormatan. Orang so dengar tadi bahwa dalam perjanjian lama, penyembahan berarti membungkukkan badan. Nah kalau cuma begini, dari jarak jauh orang seboleh baking. Bahkan orang lihat dari kita punya kampung Korea, kalau mau baku dapat dengan orang yang lebih tua, pasti itu mau membungkukkan badan. Nah kalau metode penyembahan seperti itu semua orang bisa lakukan dan kepada siapapun. Tetapi dalam perjanjian baru ini bersifat lebih penuh kasih dalam memperlihatkan adanya kedekatan seperti mencium dengan sikap penuh hormat. Jadi penyembahan dalam versi Yunani ini ada dua arah. Terdapat dua arah begitu, Dang. Tidak hanya manusia kepada Kristus, tetapi juga Kristus kepada manusia. Jadi ada relasi yang terjadi antara keduanya. Sama dengan orang Batona. Kalau Jeremy suka Pak Julia, Marjulia suka Pak Egri. Kan Jeremy pecinta bertepuk sebelah tangan.
Tetapi nyanda begitu. Ini bagaimana manusia datang kepada Tuhan menyembah Dia, lalu Kristus datang dengan kasih-Nya. Jadi ada hubungan intim yang terjadi antara Kristus dengan manusia. Nah, teman-teman, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi, penyembahan itu adalah bagaimana seseorang memberikan penghormatan dan penghargaan tertinggi kepada seseorang atau sesuatu yang kita sembah dengan penuh kerendahan. Jadi apa yang Kak Ruda bilang tadi, betul. Dalam penyembahan ada satu kerendahan yang paling berdampak menurut saya. Dan menurut ada buku yang saya baca. Jadi dalam penyembahan, kerendahan yang paling berdampak itu adalah kerendahan hati. Karena penyembahan harus terlebih dahulu menjadi suatu sikap hati. Karena sikap kita memotivasi dan mempengaruhi tindakan kita. Sikap biasanya mengekspresikan dirinya keluar. Dan para penyembah memberikan bukti-bukti nyata dan perasaan hati mereka. Kalau yang sering baca Alkitab, siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kita sudah waktu baringkas. Jadi dalam Alkitab, umat Allah itu mengorbankan ternak terbaik mereka. Dorang membangun mezbah, dorang memberikan persembahan, dorang mengayunkan daun-daun palem, dorang menyanyi dengan nyaring, bersujud semua. Itu adalah bentuk ekspresi pengagungan yang terpancar dari dalam hati mereka. Jadi penyembahan itu dimulai dengan sebuah sikap, kemudian menjadi tindakan. Karena kalau tindakan tanpa sikap hati itu adalah kosong. Sama dengan 1 Korintus 13 ayat 1 ada bilang. Sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekarang penyembahan, mari kita fokuskan kepada satu titik supaya orang tidak melebar luas. Penyembahan yang akan orang bahas adalah penyembahan dalam konteks mempersembahkan talenta bagi Allah. Karena ini itu identik sekali dengan anak muda. Apalagi di Rukun Nusa Utara. Kalau dulu orang sebelum pandemi menyerang dan menghancurkan segala, menghancurkan juga sih. Ada di sisi baik kadang-kadang. Sebelum pandemi menyerang dan membuat segala sesuatu terbatas, orang Rukun Nusa Utara sering baking kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Dan tentu di sana akan melibatkan banyak anak-anak dari Nusa Utara yang bertalenta. Jadi dari Sangir selalu terkenal dengan orang suara-suara gagah. Jadi mau menyanyi, mesti tunjuk itu talenta. Ada yang mau menari barebana, ampawayer, mas samper. Di sini terlihat ada ungkit Sangir, mas samper, baru apalagi talenta orang-orang Sangir. Ada yang jago public speaking, sama dengan orang Pemirianto Adilang biar membaca cerita di depan presiden, marinya nak mau tatu dia, mar orang ini kesiang. Jadi banyak sekali talenta-talenta anak-anak Nusa Utara yang pada saat itu dipergunakan dengan baik adanya. Jadi dipakai betul-betul itu talenta dalam persekutuan Rukun Nusa Utara. Nah, sekalipun sekarang ini so terbatas, so lewat online begini banyak hanya dari rumah masing-masing lewat online, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap dapat mempersembahkan talenta bagi Tuhan. Nah, sekarang bernyanyi, memainkan alat musik, menari, dan lain sebagainya. Itu orang lakukan dengan baik dan benar. Tetapi jika ditanya, apakah yang kau lakukan itu adalah untuk Tuhan? Apa orang mau jawab? Pasti iyo. Tidak ada yang mau bilang, oh tidak bukan untuk Tuhan. Pasti semua mau mengaku bahwa itu untuk Tuhan. Karena itu dia lakukan dalam suatu persekutuan peribadatan. Ketika dia bawa worship leader, mau ditanya, mana lakukan untuk siapa itu? Untuk Tuhan. Ketika dia bawa singers, kan lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Ketika dia berebana dan lain sebagainya, lakukan untuk siapa? Oh, untuk Tuhan. Semua pasti mau jawab melakukan untuk Tuhan. Tetapi rekan-rekan Rukun Nusa Utara yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita tidak bilang di Rukun Nusa Utara ini, cuma terkadang. Dan ini memungkinkan anak-anak muda untuk menampilkan dorang punya talenta, untuk dorang mempersembahkan apa yang ada pada orang pediri untuk Tuhan, itu nyandak tulus untuk Tuhan.
Banyak yang hanya karena alasan-alasan tertentu. Misalnya dia menyanyi, oh supaya dorang sana lihat kita pe suara gagah. Kenapa pangoni ya? Ngoni kira tapi suara bisa ya. Apalagi kok orang yang awal-awal jaga dipandang enteng. Aduh, memang dia mesti tunjung skill itu kalau saat dipakai. Ngoni kira kita bodok menyanyi. Napa pangoni? Apalagi orang aduh kasihan culia dia sana mengetema muda pirua. Minta apa yang boleh dia backing di rukun. Oh pas dapat kepercayaan menari rebana. Oh napa ngoni lia kita pe jago menari. Itu terkadang tujuan-tujuan yang terselip dalam hati anak-anak muda terkait dengan mempersembahkan talenta. Memain alat musik, egri ngana iringi gitar itu orang mau ibadah di Immanuel Buntong. Egri dapat lihat pa saya pakai sana, aduh dia sana jago main gitar. Kalau sampai kita talia jahat di sini, mungkin saja ibadah selanjutnya kita semua diganti karena dia. Jadi kita mesti tunjung tapi skill di sini supaya kita terus mau dipakai. Ini boleh bakonti, itu sering terjadi dalam kehidupan kita dalam suatu persekutuan. Khususnya anak-anak muda. Jadi adik-adik, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, penyembahan yang sesungguhnya adalah bagaimana torang memberi apa yang torang punya itu sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang orang memang berpikir, no iyo kita beri untuk Tuhan, tetapi orang yang tidak menyadari kalau ternyata orang punya hati itu berbelok dari tujuan. Mau ibadah di gereja ada lagu kau menggete kidung jemaat sana menggete NKB iya iri dia nyandak terbangun kita punya iman lagu begitu terusnya ndak ada sukacitanya ada semangat coba kita mau isi lagu ini supaya kita mau ada lebih semangat supaya kita ada kepuasan dalam hati pak kita nyandak salah karena orang punya iman itu kan yang tidak bisa diukur oleh manusia lain toh. Jadi nganape pribadi dengan Tuhan lah yang tahu nganape kedekatan, nganape hubungan yang intim dengan Tuhan itu seperti apa. Tetapi hati-hati ketika di dalam persekutuan, contoh itu lagu, orang nih mau menyanyi lagu-lagu yang begini, orang suka begini. Tetapi sebenarnya itu demi kepuasan orang punya diri sendiri. Ada tuh begitu. Bahkan terkadang kita sendiri begitu. Lain jatah sadar, aduh susah lah kita. Aduh kita mau lagu ini, coba kok lagu aku nyanyi haleluya. Ada orang mungkin dengan lagu itu ya DP iman jadi lebih bertumbuh. Tetapi ada orang karena hanya demi DP kepuasan sendiri. Karena dia suka menyanyi, mesti tunjung DP suara tinggi, menggelegar bagaikan Liodra Ginting. Jadi dia orang supaya, memang luar biasa. Jadi DP tujuan, salah. Ini yang perlu dicatat oleh orang semua. Jadi kita belajar dari pengalaman hidup selama masa kuliah, banyak sekali kita melakukan segala sesuatu itu dengan show off. Cuma mau kasih tunjung siapa kita. Anda ya ungkep bau sangi ketika menek. Cuma itu tujuan. Apalagi mau menyanyi kok ada undangan teman-teman rukun maesaan. Udah memang bikin diri mampus itu. Salah teman-teman. Jadi mari semua ini yang masih mahasiswa, yang masih semester 1, kalau ada talenta, berikan untuk Tuhan, tulus untuk Tuhan. Jangan itu mau show off, cuma mau kasih tunjungan jago, cuma mau kasih tunjungan pintar dan sebagainya. Sama dengan orang Firman bilang hari ini bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua hal kalau tadi kan cuma contoh itu dalam persekutuan, tetapi yang dimau oleh Tuhan adalah semua hal, semua aspek orang punya kehidupan harus tulus dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Dikembalikan kepada liturgos. Layanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Sementara piring persembahan dijalankan, kita menyanyi tak terbilang melimpah.
Oke teman-teman yang diberkati Tuhan, mari satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang Engkau karuniakan. Kami masih boleh berjumpa satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara dalam Tuhan, dalam kerukunan Nusa Utara IAKN Manado, yang berjumpa secara langsung maupun hanya lewat Zoom di saat ini. Tapi kami tetap mensyukuri atas semuanya itu. Kami pun bersyukur ketika dalam ibadah di saat ini ada firman-Mu yang telah terwartakan bagi kami semua. Biar kiranya firman-Mu ini benar-benar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat yang begitu berlimpah Engkau karuniakan bagi setiap kami. Dan sebagai manusia, tentu kami tidak mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan-Mu. Tetapi saat ini, sebagai respon kecil dari bagaimana kami mensyukuri atas kebaikan-Mu, kami telah memberi persembahan syukur berupa rupiah-rupiah yang ada. Berkatilah persembahan kami ini, agar dapat terpakai dengan segala baik, sebagaimana mestinya persembahan ini digunakan. Bahkan lebih daripada ini, kami mempersembahkan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami berdoa untuk kerukunan kami, pengurus-pengurus yang ada, ketua rukun, semua anggota-anggota dimanapun berada. Tuhan tetap menyertai, memberkati perjalanan kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti akan ada jalan keluar terbaik yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita yang membutuhkan jalan keluar. Bahkan ketika setiap kami ada dalam sukacita iman, Tuhan tetap terus perlengkapi sukacita iman kami, agar senantiasa nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati kami semua yang terlibat dalam ibadah saat ini, yang bertugas pun yang hadir. Berkati pribadi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dimanapun kami berada, setialah Engkau menjaga, mengayomi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Di saat ini, saya undang kita sekalian berdiri, kita menyanyi Liwalan yang damai Allah yang melampaui segala akal akan tetap terus memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus sekarang ini dan selalu terus. Amin. Silakan untuk kembali dari kita selesai dikembalikan kepada Kristus.
Kita bersyukur kepada mahasiswa silakan Nusa Utara boleh berbaik dan percaya bahwa semua karena tuntunan penyertaan dan percaya. Mewakili kepada menyampaikan terima kasih kepada kita di malam hari ini. Saya sapa dengan bahwa hari ini kiranya dalam sekali lagi terima kasih juga kepada saudari Salomita Antoni boleh menjadi ibadah kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam segala sesuatu. Misalnya masuk organisasi saya dan yang pertama disilakan kepada Tuan Rukun Salam sejahtera bagi sekalian. Halo teman. Cek. Mendengar, Kak?